Halo, apa kabar kalian semua? Salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama Bioskop Tetangga. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah cerita film yang menarik tentang seorang anak yang bisu dan tuli di mana ia dididik oleh seorang dukun misterius dan merubahnya menjadi mesin pembunuh yang kuat. Siapakah sebenarnya anak ini? Okelah, daripada kelamaan mending langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelumnya yuk push like dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan film-film terbaru lainnya. It happens the same day. Di awal film diceritakan, saat itu sedang diadakan sebuah acara tahunan yang rutin dilaksanakan yang mereka sebut sebagai The Culling, yaitu eksekusi mati di depan warga terhadap 12 orang yang diduga sebagai pemberontak pada rejim yang berkuasa yang dipimpin Hilda van der Kooi. Saat itu, seorang anak bernama Boy menyaksikan ibu dan adiknya ditembak mati oleh Hilda. Sedangkan dia sendiri dibuat tuli dan dipotong lidahnya sehingga tidak bisa berbicara. Setelah keluarganya dibunuh, Boy yang bisu dan tuli melarikan diri ke dalam hutan. Di sana, dia diselamatkan dan dilatih oleh ahli pencaksilat misterius untuk menekan trauma masa kecilnya dan merubahnya menjadi mesin pembunuh. Suatu malam, terlihat Boy keluar dari dalam lumpur. Back to the hole. Namun, gurunya yang bernama Saman segera menguburnya kembali untuk melanjutkan latihannya. Dirt. Dan film pun baru dimulai. Great warrior, I have to stop acting like a little boy. Selama bertahun-tahun, Boy menjalani latihan berat. Man says warriors don't need friends. Namun ia sering teringat pada ibu dan adiknya yang bernama Mina, di mana keduanya telah tewas dieksekusi Hilda. We were happy then. Bahkan hingga dewasa, Boy selalu mengalami halusinasi melihat Mina. Namun gurunya selalu mengingatkan dia untuk fokus dan tidak terganggu masa lalu. Boy menjalani latihan berat. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang dibunuh oleh Hilda van der Kooi, seorang perempuan penguasa rezim. Tak terasa Boy kini tumbuh menjadi laki-laki yang perkasa. Tak hanya jurus silat, ia juga diajari bagaimana menggunakan senjata. Karena halusinasinya tentang Mina, membuat Boy kehilangan konsentrasi. You are not ready. Repeat the mantra. I am a weapon. Suatu hari, mereka pergi ke kota untuk menjual hasil pertanian. I love the culling, don't you? Namun, di pasar, mereka menyaksikan pasukan rezim yang dipimpin suami Hilda, Glenn van der Kooi. Ia datang memilih 12 orang untuk dieksekusi. To immediately report to the square. Mr. Van der Kooi. Hey, Hey, Anna. Anna. Thanks for all you do for this. Be Tittle Tunes, come on. Let's do it. Glenn mengumumkan kepada warga di sana bahwa hari ini ia disuruh Hilda untuk memilih 12 orang yang dianggap membangkang untuk dieksekusi dalam acara The Culling yang akan dilaksanakan oleh Hilda. Yes, we do. 12. Gonna be first. You, sir. Mereka pun terlihat sangat ketakutan. Not all
Damn, it's you as well. I think she wants to go first, sir. Namun tiba-tiba seorang wanita datang memaki-maki Glenn. Do not interrupt me. What the fuck is wrong with you? More time, bitch. Wanita itu ditembak, membuat semua warga marah dan tersulut keberaniannya untuk menentang kegiatan di Cooling. Here's some candy for you. Para tentara kemudian membantai seluruh warga hingga hanya tersisa 6 orang. Boy yang hendak melawan, namun ditahan Kang Yayan. Melihat semua itu, Boy kembali teringat saat keluarganya dibantai. Oh, God. A little overkill, don't you think? But now, huh? Walau dititah balik gurunya, namun Boy bersikeras mengejar Glenn. Melihat ada mayat di bagasi mobil Glenn, tapi bodoh amat, Boy pun sembunyi di sana. Flip. What's wrong, Glenn? No, I'm not afraid. No. I'll smooth things up. Sesampainya di sebuah gudang, Gideon memarahi Glenn karena menyebabkan pembantaian dan tidak mendapatkan cukup orang untuk acara Cooling. Tak lama, Melanie datang memarahi mereka berdua dan menyuruh menangkap 6 orang lagi. He's just being a naughty boy now, so he can be a good boy for me. I need 6 more bodies for tonight. I don't care where you get. Sorry, are you talking to me? Yeah, I'm talking to you. Now? Yeah. You just never ask me any questions. Now that... Wait. I should go first, because Boy mencoba mengintai mereka, namun karena halusinasinya tentang Mina, membuat dia akhirnya ketahuan. Those are fucking idiots. Beautiful lips. Glenn memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. I think he made them angry. Karena Mina terus mengganggunya, ia pun memasukkannya ke dalam lemari. Single task. You are the weapon. Boy menghajar mereka satu persatu. Di tengah pertarungan, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Basoy yang sedang diikat rantai. Lalu Boy pun membebaskannya. Oh, come on. Part of a team. Wait, where'd my... 2. Fight. Punch. Heavy punch. Total knockout. Game not over. Akhirnya, semua penjaga tewas di tangan Boy. Namun tiba-tiba, Oh. Glenn datang namun berhasil ditembak Basoy. Glenn mencoba melarikan diri, tetapi Boy dan Basoy menangkapnya. Actually working undercover with the Vanderkoy. She's at the Vanderkoy mansion. Saat diinterogasi tentang keberadaan Hilda, Glenn mengaku Hilda akan mengadakan pesta di mansionnya setiap tahun sebelum Cooling dan ia menawarkan bantuan untuk menyelundupkan mereka masuk. He asked me to look within, and I did. Sayangnya, Basoy tak sengaja menjatuhkan sebuah alat berat ke kepala Glenn yang membuatnya tewas. Probably wasn't gonna help. Basoy lalu membawa Boy ke markas pemberontak, namun tempat itu telah kosong.
resistance. Hold on. Mereka hanya menemukan Benny yang masih hidup. Benny bercerita bahwa semua orang telah terbunuh, termasuk kekasih Baslow. Yeah, my Momo Parkland. Then he no longer has a head. It's from Hilda. Mereka akhirnya memutuskan akan menyerang Hilda malam ini. Magic trick. Lots of weird props. Mereka pergi ke Mansion dan melumpuhkan beberapa penjaga dan menyamar sebagai koki. Weapons. Danger. We're going. Now comes the hard part. Deeply confused. Menu for you all. Shaped for a single purpose. Boy masuk ke dapur dan menghabisi semua yang ada di sana. Still waiting on the crib. Lanjut ke ruang makan, ia menemukan Hilda. Dalam satu gerakan cepat, Boy memenggalnya. They look different. Why do they look? Namun, saat Boy mengambil kepala itu, dia menyadari itu bukan Hilda. Kill the wrong Hilda? Gotcha! Put it down. Dia tiba-tiba dikelilingi oleh penjaga dan Gideon. That's right, they're all on calling day. Hence, the elaborate... Ternyata dia telah mengatur jebakan untuk menangkap anggota pemberontak. No need to get all but... Boy ingin melawan, tetapi kalah jumlah dan kalah senjata. Dennis, think a thought. Graham, just go back to eating... Boy dengan cepat menyandra Gideon dan menodongkan senjata. Namun Juni datang dari arah belakang dan membebaskan Gideon. Lalu Gideon mundur, membiarkan Juni mengurusnya. Juni dan Boy bertarung dengan sengit. Boy berhasil membuka helm yang dipakai Juni, namun karena halusinasinya pada Mina membuat Boy lengah dan Juni menjatuhkannya, membuatnya tak sadarkan diri. Ooh, she's pretty. And I failed. Boy terbangun dalam keadaan terikat di kursi. I want to tell her what she wants to know before... Juni mengetahui dari gerakan bela diri Boy kalau ia anak buah Shaman. Namun, tentu saja Boy hanya terdiam. She read my lips wrong or... Gideon yang berada di sana menceritakan bahwa Hilda adalah seorang paranoid karena ketakutannya pada Shaman. I'm tired of this Colin shit. Hilda bertahun-tahun mengunci diri dan bersembunyi di bunkernya. Atas dasar itulah, dia membuat rituling untuk menyingkirkan para pembangkang. I'm tired. Sick of it. Gideon berharap Boy mau membujuk Shaman agar menyerah, sehingga Tikuling bisa dihentikan. You're ready to die. Namun Boy yang tidak bisa berbicara tetap diam dan bersikeras. Fuck it. Let's see how far that tenacity... Akhirnya Gideon menetapkan Boy sebagai peserta Tikuling. Boy dibawa dan diseret ke panggung. Lalu mereka mengikatnya dan memasang kalung leher beraliran listrik. Welcome to the calling for 25 years. Siaran pun akhirnya dimulai dan Hilda keluar untuk menjadi pembawa acara.
who painted our streets with blood. Namun, Hilda seperti melihat bayangan Shaman di antara penonton. Hilda menjadi paranoid dan mengeluarkan pistolnya, namun Melanie segera menurunkannya dari panggung. Melihat situasi, Boy menyadari bahwa dia harus kabur. Dia pun teringat bahwa Gideon telah menyelipkan sebilah pisau kepadanya. Dia lalu mulai memotong talinya. Dengan tema musim dingin, pertunjukan pun dimulai. Di panggung ditampilkan 12 orang yang dipilih untuk The Culling akan dibantai. Mereka mulai memilih 12 korban dan memukul mereka sampai mati. Saat Boy akan menyerang, Melanie mengaktifkan kalung di lehernya dan membuatnya lumpuh. Shaped for a single purpose. 4 orang menangkapnya, sementara seorang pria berpakaian kambing datang dengan palu untuk membunuhnya. Death by goat. Namun pria kambing itu justru menghabisi para penangkap Boy. Saat pria itu membuka penutup kepalanya, ternyata dia adalah Basho. Benny kemudian masuk dan ketiganya mulai beraksi. Benny! My team's back! Top will talk to handbasket. Mini-mass breadman. Finish the fucking job. Benny memberi Boy pistol ke nokel tembaga yang akan menembakkan peluru ketika dia memukul seseorang. Mereka bertiga mulai melawan para pembunuh bersama-sama. Mereka bertiga berhasil menghabisi semua. Namun tiba-tiba Melanie muncul di atas panggung, membawa senapan. Namun sayangnya Benny harus tertembak dan tewas. Golden Dough Jam. Boy berlari ke atas panggung. Dia menggunakan maskot nanas sebagai perisai dan berhasil mengalahkan Melanie. Boy mengikat Melanie di kursi dan membunuhnya dengan kamera yang bergerak otomatis. Coward. No, wait! Lalu Boy membantu Basho yang terluka dan dia bersikeras akan membawa Boy menemukan Hilda. Said I'd take your tail down. That's exactly what I'm saying, buddy. I just realized you don't talk much, do you? Go! Di lorong, para penjaga menghadang Boy. To destroy every motherfucker that gets... Boy pun berhasil menghabisi mereka semua. Namun saat menoleh ke belakang, dia melihat Basho telah tewas. Boy kemudian bertemu dengan Gideon yang terluka parah. Probably was and she's a nice one. Gideon memberinya kartu kunci yang akan memberinya akses ke bunker. Yeah, well. He helped us. Boy menebaskan pedangnya dan membunuh Gideon, meski halusinasi Mina melarangnya.
Boy masuk ke dalam lift menuju bunker. Di sana terdapat kamera yang diakses Hilda. Tak lama Hilda muncul di dalam monitor dan mengatakan kalau Boy akan sia-sia saja. Namun Boy menunjukkan gambar yang dibuat adiknya dan memberi isyarat kalau semua ini demi adiknya yang telah dibunuh. Saat akan keluar lift, dia disambut oleh pria-pria yang menodongkan senjata padanya. Juni berada di sana, di helmnya tertulis bahwa Hilda akan menemuinya. Boy dibawa masuk ke ruang tamu mewah. Boy mulai bingung saat dia melihat lukisan besar. Lukisan itu menampilkan keluarga Koi, namun terlihat Boy berada di sana bersama Mina dan Hilda. Ternyata Hilda adalah ibunya. Hilda memeluk Boy. Ia menangis dan meminta maaf atas semua yang terjadi. I'm so sorry. Hilda mengira Boy telah mati di tangan Saman, namun ketika ia melihat gambar yang Boy tunjukkan, Hilda yakin kalau Boy adalah anaknya yang hilang. Boy mulai mengingat saat Saman membawanya ke dalam hutan dan mencekokinya dengan obat-obatan, membuat Boy melupakan Hilda. Your mother is dead, boy. Dia juga membuatnya percaya bahwa ibu dan adik perempuannya sudah mati. Dia kemudian memotong lidahnya dan membuatnya tuli untuk membuatnya lebih mudah dikendalikan. I saved you. Your mother. Boy mengingat semuanya. Saat itu, dia bukanlah korban, tetapi sebagai penonton. I can see it too. Terlihat Saman bersama istri dan kedua anaknya hendak dieksekusi. Train soldiers to destroy our family. Hilda kemudian memaksa Boy untuk membunuh mereka. Please, spare the children. Hilda menembakkan pistol yang dipegang Boy, lalu membunuh istri dan kedua anak Saman. Make your family proud. Saat disuruh untuk menembak Saman oleh ibunya, Boy panik dan menembakkan pistolnya membabi buta. Kesempatan itu yang dimanfaatkan Saman untuk melarikan diri. Boy berlari ke dalam hutan dengan penuh penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Namun Saman menemukannya dan mulai mencekiknya. Namun dia berhenti dan memutuskan ide lain yang lebih baik, yaitu menjadikannya alat untuk balas dendam. Boy telah tersadar dan perasaannya hancur mengetahui kebenarannya. Hilda memiliki kejutan lain untuknya, di mana Juni sebenarnya adalah Mina, adik perempuannya yang dia kira telah mati. Mina. Melihat Boy hanya terdiam, paranoid ibunya kembali muncul. Ia meyakini kalau Boy saat ini tengah dikendalikan Saman dengan manteranya. Dan Hilda meyakini kalau Boy hanya akan jadi mesin pembunuh yang dikendalikan Saman dan manteranya takkan hilang sebelum Saman mati. Hilda lalu mendekati Juni dan mengatakan kalau Boy saat ini masih tidak sadar akan masa lalunya dan masih di bawah kendali Saman yang akan mengancam jiwanya. Karena rasa takutnya, Hilda menyuruh Juni menghabisi Boy. Saat hendak membunuhnya dengan kapak, Boy mengangkat tangannya, menunjukkan simbol yang pernah mereka berdua lakukan saat kecil. Menyadari kalau Boy adalah kakaknya yang selama ini ia cari, Juni berbalik membunuh Hilda yang memaksa Juni membunuh kakaknya.
Lalu ia membawa Boy pergi dari sana. Para penjaga segera menembaki Juni dan Boy. Pertempuran sengit pun terjadi. Di tengah gempuran senjata yang mematikan, Boy dan Juni harus tertembak di lengan dan bahunya. Namun Boy berhasil merebut senjata dan membunuhnya. Tak cukup sampai di situ para penjaga kembali berdatangan, namun Boy dan Juni berhasil masuk ke lift. Looking for you. Namun tiba-tiba, liftnya dipaksa kembali ke bawah. Mereka keluar lift dan melihat Saman sudah menunggu mereka. Dengan isyarat Saman mengatakan bahwa Boy telah melakukan tugas dengan baik, tetapi itu belum selesai, masih ada anggota keluargaku yang masih hidup, yaitu Juni. Boy yang sudah sadar akan masa lalunya, ia tidak mau menyerahkan Juni, dan mereka bersiap melakukan duel 2 lawan 1. Juni pun kini sadar, selama ini Saman telah membuat kakaknya bisu dan tuli, membuat Juni memuncak amarahnya. Hey, motherfucker! Melihat adiknya akan di-fatality, Boy pun segera menolongnya. Kini mereka berdua menghadapi Saman. Meskipun dikeroyok, tentu saja Saman bukanlah kaleng-kaleng. Dengan jurus domba Garutnya, Saman membuat Juni ngajoprak. Saman lebih unggul dan menghajar mereka hingga tak berdaya. Kepala batu Saman bisa membuat helm yang Juni pakai pecah. Hingga pada satu kesempatan, Boy merebut kalung yang dipakai Saman yang berliontin kuku harimau. Bagaikan bola basket, Saman dihantam berkali-kali ke lantai, namun bangkit lagi. Dengan membawa kalung saktinya, Saman menyayat tangan dan kaki Boy. Namun akhirnya Saman pun terpojok. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, Boy berhasil memenangkan pergumulan dan menusukkan kuku harimau itu ke leher Saman yang membuatnya tewas. Dengan tubuh yang terluka parah, Boy mendekati Juni dan membawanya keluar dari bunker. Beruntung Juni masih tersadar. Don't worry about me. I can't do that. Boy akan membawa Juni menjauh dari kota totaliter ini. Selain itu,
Dengan sebagian besar keluarga Koi yang sudah mati, Resin akan runtuh dan membawa perdamaian untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Kilas balik Boy dan Mina di sebuah arena permainan. A perfect moment. Just you and me. Something special enough you can always go back to it. Saat mereka mulai memainkan gamenya, Mina bertanya apakah Boy akan tetap bersamanya. Boy menjawab dengan satu kata. Selalu. Ternyata Boy yang dididik oleh Saman selama ini adalah anak Hilda yang dahulu membunuh anak dan istrinya. Karena dendam Saman itulah, Boy diubah menjadi alat untuk membalaskan dendamnya. Namun di akhir cerita Hilda dan Saman harus tewas di tangan Boy dan Mina untuk mengakhiri kekejaman yang selama ini turun-temurun menjadi ketakutan di masyarakat. Boy dan Mina akhirnya bisa hidup lebih tenang dan membangun perdamaian di masyarakat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Salam buat keluarga tercinta dan sampai jumpa kembali di film-film terbaru lainnya.